Turut berduka cita buat rekan driver online kita yang berinisial MR. Beliau berusia 35 tahun dan baru aja jadi korban pembunuhan sama pembegalan mobilnya di area Tangerang. Jadi dikutip dari detik.com dan situs-situs berita lainnya, baru aja ada pembunuhan sama pembegalan mobil driver online. Dengan cara si pelakunya ini memesan taksi online memakai akun orang lain. Kemudian tujuannya juga bukan ke tujuan sembarangan loh guys. Tujuannya itu ke klaster atau ke perumahan. Dan lokasinya di area PIK 2 cuy. Kalau nggak salah dari berita itu gue baca klaster California PIK 2. Yang mana kalau menurut gue ya, kita sebagai driver tuh dapat orderan seperti itu mungkin akan sangat-sangat minim awareness-nya. Karena kan kita pikir nganternya ke tempat yang jelas, apalagi ke area-area yang kita udah tau lah, area PIK 2 kan area crazy rich ya. Tapi ternyata nasib berkata lain ya buat rekan driver kita yang berinisial MR. Gue bacanya ngeri sekaligus. Pada saat gue baca, gue langsung inget pengen bikin video seperti ini, sekalian gue ngucapin bela sungkawa sama sekalian ngingetin ke rekan yang lain, driver online lain. Karena sekarang modus-modus pembunuhan ini sama pembegalan udah makin pinter nih kalau gue lihat, dan makin mengerikan ya. Cara eksekusinya juga ngeri banget cuy. Gue baca lagi di berita itu cara eksekusinya adalah si driver itu dijerat pakai tambang kemudian ditusuk 4 kali. Aduh, gue sampai merinding. Sekali lagi gue turut berduka cita buat keluarga dari rekan driver MR ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Terus gue lanjutin lagi kronologinya. Jadi setelah si rekan kita ini dibunuh, mobilnya diambil, jasadnya dibuang di Sungai Cisadane nih cuy. Dan mobilnya itu yang bertipe Toyota Calya dipasarin di marketplace dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Katanya sih cuman dipasarin di harga 30 juta. Udah otomatis ya polisi cyber jadi curiga, kok bisa ada mobil semurah itu gitu. Akhirnya si polisi cyber bergerak ya, undercover, ngecek mobilnya dan ternyata bener ketahuan. Di mobilnya itu ada bekas bercak darah, jadi ningkatin kecurigaan. Setelah diusut, diurusin, ternyata betul itu mobil hasil kriminal. Jadi si pelakunya sekarang udah ditangkap 2 orang. Dan untungnya ketangkep ya, jadi kita bisa berasa lebih aman di jalan karena kita tahu bahwa polisi itu benar-benar menjalankan tugasnya. Ya setelah gue baca-baca beritanya gitu, jadi ini ya, jadi makin was-was cuy. Buat narik taksi online sekarang. Situasinya kayaknya udah makin gak kondusif gitu. Mulai dari sisi argo, dari sisi birokrasinya, yang mana di beberapa aplikator kita nggak bisa lihat rating penumpang, cuma rating driver doang yang bisa dilihat. Terus aplikator juga beberapa kali gue lihat ya berita itu jauh lebih condong ke penumpang. Kalau berita cuman sebelah pihak, si driver langsung dikenain sanksi gitu tanpa denger dari pihak drivernya dulu. Nah itulah alasan-alasan kenapa akhir-akhir ini gue udah mulai makin jarang onbit, udah makin jarang bikin video seputar vlog taksi online. Jadi sebisa mungkin kalau kalian sekarang jadi driver dan ada tawaran pekerjaan yang lebih baik, ada kesempatan, langsung ambil aja deh. Soalnya gue pernah ketemu beberapa rekan yang udah keburu nyaman cuy, udah keburu ngeset comfort zone ini jadi driver online, yang mana itu menurut gue agak berbahaya ya untuk perkembangan ke depannya. Karena ya seperti ini, kalau kita udah mulai situasi nggak kondusif, terus kita udah terlena banget di comfort zone jadi driver online, kita jadi males untuk ngambil kesempatan atau chance kerjaan lain. Seperti yang kita tahu, jadi driver online ini kerjanya fleksibel cuy. Kapan kita mau kerja, tinggal on. Kapan kita capek, mau istirahat, mau tidur, kita tinggal offin dulu. Terus nggak ada yang nyuruh-nyuruh, ya kan? Nggak punya atasan, nggak punya siapa-siapa. Kita kerja ya di atas kuasa kita sendiri. Itu menurut gue membuat sisi positif dan negatif. Positifnya ya kita fleksibel, jadi pekerjaannya bisa disambi dengan pekerjaan lain. Tapi negatif ya, kita jadi sering lupa kalau comfort zone ini bikin kita males. Dan terkadang jadi nggak mau ngambil peluang-peluang baru yang notabene kemungkinan butuh adaptasi ulang, butuh belajar lagi buat kerja. Jadi kita udah keburu malas cuy. Makanya maksud dari gue bikin video ini,
gue pengen ningkatin lagi awareness buat sesama driver online. Kalau setiap orderan itu kalian harus lebih hati-hati lagi. Karena ternyata nganter ke perumahan elit pun itu nggak sebuah jaminan kalau orderan itu aman ya. Dan yang kedua, gue mau ngingetin lagi, jangan gampang terlena di comfort zone jadi driver online ini cuy. Kalau kalian lagi jalanin profesi driver online ini, terus ada kesempatan lain nih, misalkan ada penumpang, mungkin beliau tuh HRD ya kan, atau beliau tuh di middle to top management lah di kantornya, dan lagi buka suatu peluang lowongan kerja, ditawarin lah ke kalian. Kalau gue boleh saran, langsung ambil aja cuy. Harus, karena biar gimana kerja di kantoran itu menurut gue jauh lebih secure dan ada jenjang karirnya. Tapi maksud di video ini sebagai sharing dan saran aja ya. Nggak mutlak apa yang gue bilang itu harus kalian jalanin, nggak. Gue sebagai content creator, gue sharing apa yang menurut gue lagi terjadi nih di sekarang ini. Dari kacamata gue dan dari opini pribadi juga. Kalau misalkan ada pandangan lain, opini lain, ya it's okay. Masing-masing orang kan punya jalannya masing-masing ya. Atau kalian kalau mau sharing juga, kalian bisa share juga di kolom komentar. Mungkin sharing-sharing pengalaman yang bisa bikin driver online termotivasi gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh sharing ke gue, iya kok gue udah berhasil keluar dari driver, sekarang gue buka usaha sendiri, ternyata ramai. Atau ada juga, iya gue udah lepas ini, gue balik kerja kantoran, ternyata sekarang udah lumayan enak, udah lumayan secure. Jadi kan kita bisa saling memotivasi gitu, jadi saling maju. Tapi di akhir kata, bukan gue ngecap pekerjaan driver online ini sebagai pekerjaan yang jelek, enggak. Tapi kalau gue boleh bilang, pekerjaan driver online ini cocoknya memang dikerjakan untuk part time aja cuy, untuk freelance aja, untuk cari-cari tambahan, kemudian untuk cari-cari peluang baru. Kalau sampai dijadiin full time, sebetulnya memang untuk yang sekarang-sekarang ini, gue bilang sekarang sudah kurang kondusif. Kecuali pada saat dulu ya, awal-awal adanya taksi online tuh insentif masih gede-gedean, terus aplikator masih suka bakar duit, Argo juga masih bagus-bagus. Itu menurut gue jadiin full time oke banget. Tapi untuk belakangan ini, kalau gue bilang udah kurang kondusif. Kalau kalian bisa jadikan ini sebagai part time, ya it's okay. Tapi kalau kalian mau full time di sini, sebaiknya dipikirin ulang. Gue mau ngingetin lagi, kalau yang masih menjalani profesi sebagai driver online, lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi sama orderan. Karena ternyata, satu, rating penumpang nggak jaminan. Soalnya si pelaku ini ternyata dia pinjem akun orang lain coy, buat ngorder taksi online. Yang kedua, tempat titik jemput sama tempat tujuan itu belum bisa jadi jaminan juga. Di sini kalau gue boleh kasih tips buat rekan driver, kalau terima orderan itu, yang pertama utamakan yang non tunai lah ya. Biasanya kalau non tunai itu less likely to be a criminal, tapi nggak jaminan juga. Cuman itu bisa jadi acuan aja. Yang kedua, kalau ragu, telepon. Biasanya manusia ini kita punya insting ya, punya naluri. Kalau ngelihat dari nama, dari tempat, kita udah langsung kayak guts-nya itu udah bekerja gitu feelingnya. Kok aneh gitu. Nah kalau kalian ragu, coba telepon deh. Karena biasanya kalau orang-orang yang mau aneh-aneh itu, mau kriminal apa, parameternya satu, biasanya di telepon nggak mau ngangkat. Kedua, mereka speakingnya nggak bagus. Yang mana kemungkinan besar diajak ngobrolnya nggak nyambung. Atau kalian coba-coba aja tanya, ini tempat tujuannya, patokannya apa, dan lain-lain. Seputar orderannya aja, kita lihat reaksi dia di balik telepon tuh gimana. Nah dari situ harapannya udah bisa makin mempertajam feeling kalian. Guts-nya itu lebih nyala lagi. Dan yang gue baca dari berita juga, ini ternyata pelakunya di bawah efek obat-obat terlarang ya. Yang mana kalau kalian telepon, itu udah pasti jelas banget ternotis. Ternotisnya gimana? Ya orang yang di bawah efek obat-obatan terlarang kan pasti diajak ngomongnya aneh gitu, nggak bisa fokus, terus nggak nyambung mungkin nadanya atau dari pemilihan katanya. Jadi kalian dari situ udah bisa, wah nggak bener nih, udah cancel aja. Tips terakhir, kalau
mungkin ada budget lebih, kalian bikin aja separator seperti yang dilakukan sama taksi-taksi luar negeri, terutama kalau gue lihat itu di Amerika kan biasa tuh ada taksi-taksi yang kuning, mereka pakai separator. Jadi penumpangnya duduk di belakang, dibatasi sama partisi. Kalian mungkin bisa bikin dari stainless mungkin, atau dari bahan apa, kalian bisa konsultasi lah ke yang lebih expert. Ini gue hanya memberikan ide aja. Ya wes guys, kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini ya. Sorry yang nungguin Onbit, video ini bukan video Onbit ya. Melainkan gue lagi pengen coba-coba format video baru di mana gue sharing pengetahuan, sharing berita-berita terbaru, sama sharing-sharing pemikiran gue aja gitu. Mungkin tips and trick, pengalaman hidup gue, dan lain-lain. Soalnya jujur aja untuk belakangan ini gue udah sangat-sangat berkurang banget intensitas Onbitnya ya. Karena udah banyak faktor yang bikin, ya udah langsung to the point aja lah ya, udah banyak faktor yang bikin males buat Onbit. Jadi mohon maaf sekali kalau yang subscribe gue buat nontonin vlog Onbit. Akan selalu gue usahakan bikin vlog Onbit, tapi mungkin intensitasnya pasti jadi jarang banget cuy. Anyway, kalau punya pertanyaan atau pengen gue bahas apa, silakan langsung ketik di kolom komentar aja ya. Nanti kalau bisa gue bantu jawab, nanti gue bikinin video seperti ini. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!